semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rasti Anindya Puri dengan NIM 28083102038 dari Diploma 3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi transaksi murabahah. Nah, definisi murabahah sendiri adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Nah, di Indonesia ini skema pembayarannya ada mencicil setelah menerima barang atau pembayaran sekaligus setelah ditanggungkan beberapa lama. Selanjutnya, ketentuan syar'i akuntansi transaksi murabahah. Nah, pembolehan murabahah ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selain itu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut. Dari Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Selanjutnya ada rukun-rukun murabahah. Yang pertama ada bai. Nah, bai ini adalah penjual yang memiliki barang. Selanjutnya musydari, yaitu pembeli. Nah, ini pihak yang akan membeli barang. Ada mabi, yaitu barang yang akan diperjualbelikan. Ada saman atau harga, dan ijab qabul, yaitu pernyataan timbang terima. Lalu apa sajakah syarat dari akuntansi transaksi murabahah ini? Nah, yang pertama, penjual harus memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Selanjutnya, alur transaksi murabahah. Nah, yang pertama dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Nah, yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, maka bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Nah, pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Nah, yang terakhir, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi murabahah. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kasus. Pada tanggal 5 Januari 20XA, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang 100 juta rupiah dengan uang muka 10 juta rupiah. Nah, ini 10% dari harga barang. Pembiayaan oleh bank sebesar 90 juta rupiah, margin 18 juta rupiah,
harga jual Rp118 juta dengan jangka waktu 24 bulan dan biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan bank. Nah, selanjutnya bagaimana teknis perhitungan transaksi murabaha? Nah, yang pertama perhitungan penentuan margin murabaha. Nah, biasanya margin ini dihitung dengan metode anuitas. Makin lama jangka waktu pembiayaan, makin besar margin yang dikenakan kepada nasabah. Nah, tetapi pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas ini hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah, kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK 102 bahwa akad murabaha memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabaha dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan. Selanjutnya, perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. Total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, maka angsuran per bulannya sama dengan Rp118 juta dikurangi Rp10 juta dibagi 24 bulan. Sama dengan Rp108 juta dibagi 24 bulan sama dengan Rp4.500.000. Perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Nah, yang pertama di sini ada perbandingan margin dengan biaya perolehan. Menurut PSAK 102, paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabaha. Nah, namun penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin dan biaya perolehan aset murabaha ini tidak praktis untuk diterapkan, terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah. Nah, untuk itu perhitungan persentase keuntungan sebaiknya diambil dari perbandingan margin dengan total piutang uang di luar muka yang telah dibayar oleh nasabah. Yang kedua, perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih atau total piutang dikurangi uang muka. Nah, rumusnya itu seperti ini. Persentase keuntungan sama dengan total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%. Nah, sama dengan Rp18 juta dibagi Rp118 juta dikali 100% sama dengan 16,6666%. Penggunaan pendekatan ini sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Nah, jadi margin per bulannya itu sama dengan persentase keuntungan dikali angsuran per bulan, sama dengan 16,6666% dikali Rp4.500.000 sama dengan Rp750.000. Nah, jadi pokok per bulannya ini sama dengan angsuran per bulan dikurangi margin per bulan sama dengan Rp4.500.000 dikurangi Rp750.000 sama dengan Rp3.750.000. Nah, dengan demikian untuk siap pembayaran angsuran sebesar Rp4.500.000 per bulan, terkandung di dalamnya margin sebesar Rp750.000 dan pokok sebesar Rp3.750.000. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada jadwal pembayaran murabaha atas nama PT Hania. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anirasti Anindya Puri dengan NIM 280310208 dari Diploma 3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi transaksi murabaha. Nah, definisi murabaha sendiri adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Nah, di Indonesia ini skema pembayarannya ada mencicil setelah menerima barang atau pembayaran sekaligus setelah ditanggungkan beberapa lama.
Lalu apa sajakah syarat dari akuntansi transaksi murabahah ini? Nah, yang pertama, penjual harus memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Selanjutnya, alur transaksi murabahah. Nah, yang pertama dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Nah, yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, maka bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Nah, pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Nah, yang terakhir, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi murabahah. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kasus pada tanggal 5 Januari 20 XA, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang 100 juta rupiah, dengan uang muka 10 juta rupiah, nah ini 10% dari harga barang. Pembiayaan oleh bank sebesar 90 juta rupiah, margin 18 juta rupiah, harga jual 118 juta rupiah, dengan jangka waktu 24 bulan dan biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan bank. Nah, selanjutnya bagaimana teknis perhitungan transaksi murabahah? Nah, yang pertama perhitungan penentuan margin murabahah. Nah, biasanya margin ini dihitung dengan metode anuitas. Makin lama jangka waktu pembiayaan, makin besar margin yang dikenakan kepada nasabah. Nah, tetapi pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas ini hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah, kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK 102 bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan. Selanjutnya, perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. Total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, maka angsuran per bulannya sama dengan 118 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi 24 bulan. Sama dengan 108 juta rupiah dibagi 24 bulan sama dengan 4.500.000 rupiah. Perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Nah, yang pertama di sini ada perbandingan margin dengan biaya perolehan. Menurut PSAK 102, paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.
Nah, namun penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin dan biaya perolehan aset murabahah ini tidak praktis untuk diterapkan, terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah. Nah, untuk itu perhitungan persentase keuntungan sebaiknya diambil dari perbandingan margin dengan total piutang uang di luar muka yang telah dibayar oleh nasabah. Yang kedua, perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih atau total piutang dikurangi uang muka. Nah, rumusnya itu seperti ini. Persentase keuntungan sama dengan total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%. Nah, sama dengan 18 juta rupiah dibagi 118 juta rupiah dikali 100% sama dengan 16,6666%. Penggunaan pendekatan ini sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Nah, jadi margin per bulannya itu sama dengan persentase keuntungan dikali angsuran per bulan, sama dengan 16,6666% dikali Rp4.500.000 sama dengan Rp750.000. Nah, jadi pokok per bulannya ini sama dengan angsuran per bulan dikurangi margin per bulan sama dengan Rp4.500.000 dikurangi Rp750.000 sama dengan Rp3.750.000. Nah, dengan demikian untuk setiap pembayaran angsuran sebesar Rp4.500.000 per bulan, terkandung di dalamnya margin sebesar Rp750.000 dan pokok sebesar Rp3.750.000. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada jadwal pembayaran murabahah atas nama PT Hania.